Halo semuanya, kali ini saya akan share atau berbagi informasi mengenai pemasangan jack antena TV untuk kabel antena TV ya, dengan menggunakan dua buah jack cewek dan jack cowoknya. Jadi maksudnya pada saat kita akan memasang antena TV dan kabelnya itu tidak sampai atau tidak cukup sampai ke TV atau STB, jadi harus disambung dengan kabel antena lagi. Nah, dengan video ini saya akan berbagi mengenai cara menyambungnya seperti apa. Jadi tonton terus video saya sampai selesai ya, supaya bisa dipahami. Nah, untuk bahan-bahan yang diperlukan yaitu kabel antena ya, jenis kabel antena UHF, terus dua buah jack cewek cowok ya maaf, dua buah jack cewek cowok. Ini yang satu bolong tengahnya, yang satu enggak ya. Nah, bisa kelihatan ya jelas. Nah, terus alat yang diperlukan ada bobeng, ada cutter, ada tang potong, dan juga tang lancip seperti itu. Nah, bagaimana cara menyambungnya? Baik, kita ambil salah satu jacknya dulu. Kita pakai yang jack cowoknya dulu ya. Kita buka selongsongnya. Nah, di dalam jacknya ini seperti ini ya. Nah, ini nanti kabelnya akan diikat ke sini, dan satu lagi ada yang masuk ke sini ya. Yang bagian ada yang skrup kecil ini nih. Ini. Setelah kita buka selongsong jacknya, baru kita kupas ujung kabel ya. Nah, sebagai contoh ini kabel ini ibaratnya ini kabel yang dari sebelah kiri saya, ini ibaratnya kabel yang dari arah antena ya, dari arah antena turun karena tidak nyampe ke TV atau ke STB, jadi perlu disambung. Nah, nyambungnya memakai jack. Nah, yang satu lagi ini ujung satunya lagi yang sebelah kanan ini yang ke arah STB, sama dipakai jack juga, tapi jacknya beda atau berlawanan ya. Kalau misalkan ini jacknya yang sebelah kiri jack cewek atau cowok, yang ini jack ceweknya seperti itu. Nah, kita atau saya mau pasang yang sebelah kiri dulu. Anggap ini kabel yang dari arah antena. Kita kupas dulu ujungnya. Sebelum dikupas, baiknya diukur dulu ya. Baiknya diukur dulu kurang lebih 1 cm ya. Nah, dan perlu diketahui juga kabel ini isinya ada dua ya. Ada kabel serabut dan juga ada kabel tunggal. Terus di dalamnya juga ada aluminium foilnya untuk pembungkus ya, seperti itu. Baik, saya akan kupas dulu kurang lebih 1,5 cm lah. Nah, ini udah dikupas ya. Sebelum dimasukkan ke jack selongsong tadi, kita masukkan dulu ke kabel ini ya, selongsong yang tadi. Jadi ini selongsong harus masuk duluan, selongsong jack antenanya. Kalau sudah, nah ini kabel serabut dan yang aluminium foil kita lilitkan saja ya di bagian kulit kabel yang sudah dikupas. Di ujung kulit kabel yang sudah dikupas tadi, dililitkan saja, disatukan dengan aluminium foilnya. Oke, kalau sudah, baru kita kupas lagi yang kabel tunggalnya. Kurang lebih segini ya, setengah senti lebih, kurang lebih 8 milian.
seperti ini. Dan hati-hati pada saat akan memasang kabel ke jack antara kabel serabut dan juga aluminium foil ya, ini tidak boleh ada yang nempel ke kabel tunggalnya. Walaupun sehelai dari kabel serabut ini akan mengakibatkan induksi atau korslet lah ya, seperti itu. Jadi harus hati-hati, ini nggak boleh ada yang nyambung ke kabel tunggal aluminium foilnya atau kabel serabutnya. Pastikan dulu ya, ini udah nggak ada yang nempel kabel serabutnya. Lalu kita akan pasang ke kepala jacknya ini. Nah, karena ini terlalu panjang si kabel tunggalnya, jadi saya akan potong dulu sedikit ya, kurang lebih 3 mili ya, kurang lebih 3 mili. Kenapa dipotong? Ya karena nanti kalau misalkan tidak dipotong, si kabel tembaganya ini, kabel tunggalnya, dia akan mentok segini. Nanti yang bagian kabel serabutnya tidak terikat di sini nih, gitu. Nah, ini skrupnya atau saya akan kendorkan dulu ya, buka dulu sedikit supaya kabel tunggal bisa masuk. Oke. Nah, setelah itu kabel tunggal masuk ke lubang yang tengah ini, ke lubang jack ini. Nah, seperti itu. Setelah itu baru kita kencangkan skrupnya supaya kabel tunggal bisa berkunci lah, sampai kencang ya. Nah, kalau sudah kabel yang serabut sama yang aluminium foil kita ikat atau kencangkan di jacknya ya, sini pakai tang lancip. Nah, sudah. Pastikan lagi kabel serabutnya atau aluminium foilnya tidak ada yang menempel ke kabel tunggal ya. Kalau sudah dipastikan aman, baru kita pasang selongsongnya lagi, seperti itu. Nah, ini anggap yang kabel dari arah antena ya, yang mau ke STB. Tapi karena tidak cukup, jadi harus disambung seperti itu, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, ujung yang ini yang arah ke atau yang dari STB ya, seperti itu. Prosesnya sama seperti yang tadi. Saya akan kupas lagi, atau sebelumnya saya buka dulu ininya ya, selongsongnya dulu, selongsong jack antenanya. Ini yang bagian ceweknya, yang bolong tengahnya ini nih ya, yang bolong tengahnya. Setelah dibuka, selongsongnya masukkan dulu ke kabel. Nah, baru dikupas lagi seperti yang tadi, kurang lebih 1 cm. Menggunakan pisau cutter aja ya. Nah, sudah. Kita lilitkan lagi kabel serabutnya dengan aluminium foil di ujung kulit kabel yang hitam yang tadi dikupas ya. Setelah itu baru dikupas yang bagian kabel putihnya ini ya, pembungkus kabel tunggalnya. Oke, sudah. Pastikan lagi kabel serabut jangan ada yang menempel ke kabel tunggalnya ya. Oke, sudah aman. Sebelum dimasukkan, nah seperti biasa ini skrupnya harus dikenorin dulu. Pertama skrupnya dikenorin dulu ya, supaya kabel tunggal bisa masuk. Nah, ini untuk yang pembungkus kabel serabutnya juga dilebarin, dibuka seperti itu.
Kalau sudah baru kita mau pasang ya. Nah ini terlalu panjang ya kabel tunggalnya, jadi harus dipotong kurang lebih setengah senti. Oke, setelah itu kita kencangkan lagi skrupnya untuk mengunci kabel tunggalnya. Ini obengnya harus obeng yang kecil banget ya, yang buat apa, servis HP lah seperti itu. Sampai kencang, oke, aman. Aluminium foilnya juga harus aman, jangan sampai nempel lagi, pastikan ya. Kalau sudah aman baru ini dikunci ya kabel serabutnya. Nah sudah ya. Satu lagi informasi, ini antara buat pembungkus kabel serabut dengan yang buat kunci kabel tunggalnya ini jangan sampai nempel ya, jadi harus ada renggang. Ini renggangnya kurang lebih adalah sekitar 2 mili seperti itu. Ini kalau nempel sama aja ya, nanti bisa jadi induksi atau konslet ya, antara ini dengan ini ya, antara yang ini dengan yang ini. Jadi dipastikan juga, walaupun memang kabel serabutnya misalkan tidak aman, tapi kalau misalkan ini nempel dengan buat kabel tunggalnya, tetap aja nanti akan konslet seperti itu. Oke, kalau sudah kita pasang lagi selongsong jack antenanya. Oke, sudah kencang, baru kita bisa sambungkan seperti ini. Nah seperti itu ya, ini sudah tersambung. Nah dan juga saran saya ya, kalau misalkan ini posisi sambungan kabelnya ada di luar atap atau tidak ditutupi atau bisa langsung kena air hujan seperti itu ya, baiknya harus dibungkus dengan isolasi. Supaya apa? Supaya tidak kemasukan air ya. Kalau misalkan kemasukan air mungkin bisa konslet ya, tapi konslet juga nggak kayak listrik biasa, listrik PLN. Ini cuma harus DC kecil ya, jadi harus dibungkus. Kalau misalkan posisi sambungan ini ada di bawah atap ya, nggak dibungkus sama isolasi juga nggak apa-apa gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara penyambungan kabel antena ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.